Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'du. Maha santri, mahasiswa, putra dan putri, khususnya yaitu yang bergabung dalam kelompok KKN virtual Argadana 2. Sebelum melanjutkan kata-kata saya, mari kita bersyukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat anugerah kepada kita berupa sehat jasmani dan rohani, juga nikmat-nikmat lain yang tentu tidak bisa kita hitung jumlahnya, tidak bisa kita hitung nominalnya. Kita telah diberi kesehatan lahir dan batin, kemudian diberi kesempatan dan juga nikmat yang tidak kalah pentingnya, yaitu tetapnya iman dan Islam. Karena itu mari kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran panutan kita, uswah kita, beliau kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa telah memberikan kepada kita uswah suri tauladan bagi semua umat manusia, yang tidak lain adalah agar kita betul-betul dan benar-benar menjadi golongannya orang-orang yang senantiasa mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kepada beliau saya mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, kesempatan hari ini sedikit akan saya uraikan bahwa kanjeng Nabi Muhammad SAW ini sengaja disetting oleh Allah Ta'ala, diturunkan ke bumi ini karena beliaulah yang menjadi uswah, yang menjadi contoh, menjadi suri teladan kepada bagi semua umat manusia. Dan alhamdulillah kita sebagian dari orang-orang yang beragama Islam yang tentunya banyak sekali uswah yang perlu kita contoh. Di agama kita, Rasulullah banyak mencontohkan semua perilaku, mulai dari yang kecil sampai yang besar, mulai dari urusan ibadah, urusan fikih, urusan muamalah, semua sudah dicontohkan Allah oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mulai dari semua aktivitas kita, ketika kita hendak tidur, ketika kita hendak makan, ketika kita bangun tidur, ketika kita hendak bepergian, dan semua itu sudah ada tuntunannya, sudah ada uswahnya dari beliau Nabi Muhammad SAW. Tidak lain kayak lagi ini semua agar kita senantiasa menjadi golongannya orang-orang yang senantiasa berbahagia, orang yang selamat di dunia dan akhirat. Seperti yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat. Sungguh dalam diri pribadi Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik tentunya, dan suri tauladan ini diperuntukkan liman kana yarjullah, bagi orang yang hendak, yang ingin mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Dan kemudian orang ini akan menjadi orang-orang yang banyak mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, tentang perjalanan hidup yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi orang yang senantiasa berhati-hati dalam setiap langkahnya untuk menuju jadi orang yang ahli sa'adah dan salamah fid dunya wal akhirah. Jadi sudah sepatutnya kita seharusnya mengikuti jejak beliau. Namun sekali lagi, ini adalah liman kana yarjullah. Jadi bagi siapapun yang ingin, yang hendak menjadi orang yang mendapatkan ridho Allah di dunia dan di akhirat nanti, tentu kita harus
mengikuti uswah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, seperti kegiatan kita, aktivitas kita sudah banyak sekali dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makan ada doanya, minum ada doanya, habis makan ada doanya, setelah minum ada doanya, mau ke kamar kecil ada doanya, mau tidur semua ada doanya. Bahkan muamalah, bagaimana kita melaksanakan pekerjaan, muamalah, utang piutang, kemudian jual beli, apa itu riba, semua sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidaklah patut kalau kita mengatakan bahwa uswah atau suri toladan yang dicontohkan oleh Nabi adalah suri toladan yang tidak mengikuti zaman. Salah besar. Walaupun kita hari ini sudah masuk di era milenial yang tentu dengan segala kecanggihan, jual beli dengan online, semua dengan online, itu kalaupun kita tetap mengikuti prosedural daripada syariat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, tentu kita akan menjadi selamat dalam perdagangan kita, selamat dalam pekerjaan kita. Tidak lain hanya itu, karena Rasulullah ini memang sengaja ditakdirkan oleh Allah Ta'ala adalah sebagai uswah bagi semua manusia. Ya, jadi salah besar kalau kita menganggap bahwa Rasulullah itu atau uswah yang dicontohkan oleh Rasulullah, apalagi agama Islam, apalagi Al-Quran, itu sudah tidak lagi relevan dengan zaman, adalah suatu paham yang sangat salah. Ya. Cuman bedanya kalau dulu mungkin masa Nabi kalau bepergian berjalan kaki, naik onta dan seterusnya. Sekarang kita pergi dengan sepeda motor, kita pergi dengan mobil, kita pergi dengan kereta api, kita pergi dengan pesawat terbang dan seterusnya. Tentu kemudahan ini tidak menghalang kita untuk mencontoh, untuk mengikuti jejak, untuk mengikuti uswah, untuk mengikuti suri teladan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, karena itu semua pergaulan muda-mudi pun sudah dicontohkan oleh beliau. Tentu sekali lagi, karena kita adalah makhluk Allah yang paling mulia, yaitu manusia. Insya Allah kalau memang kita senantiasa mengikuti uswah-uswah beliau, kalau kita senantiasa mengikuti suri teladan dari Nabi Muhammad SAW, kita taat dengan agama kita, agama Islam, kita mengikuti perintah Allah, kita menjauhi larangannya, tentu kita akan menjadi orang yang senantiasa selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Ada sebuah ayat juga, beberapa ayat yang dicontohkan atau difirman oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Subhanallahu adzim. Sungguh Al-Qur'an, intinya Al-Qur'an, kemudian sungguh agama Islam, sungguh Rasulullah SAW adalah merupakan contoh bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Siapakah orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala? Adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang meyakini, mempercayai adanya hal-hal gaib, hal-hal yang kita cuma sementara ini mendengar beritanya, belum tahu realitanya. Adanya dosa, adanya pahala, adanya siksa kubur, adanya nikmat kubur, adanya surga dan neraka. Selama ini kita hanya mendengar dan belum tahu realitanya. Tapi kalau kita mau iman, akan menjadi orang yang selamat, takwa pada Allah Ta'ala, yaitu iman dengan gaib-gaibnya Allah Ta'ala, janji-janji Allah Ta'ala, ancaman-ancaman Allah Ta'ala yang akan diberikan kepada manusia kita semua ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-sholata, dan mereka-mereka yang mau mendirikan sholat. Bagi kita tentu tidak asing lagi bahwa sholat 5 waktu adalah sholat yang wajib kita laksanakan dalam satu hari satu malam bagi setiap orang Islam, ya, yang tentu sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, ya. Alladzina yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang mau menyedekahkan, menginfakkan sebagian rezekinya untuk kebaikan, untuk kemaslahatan bagi semua manusia. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang mukmin, orang-orang takwa, muttaqin adalah orang-orang yang mengimani akan Al-Quran, kandungan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga kitab-kitab Samawiyah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yang kita kenal dengan adik kitab
Injil, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur dan sebagainya dan sebagainya. Ini kita wajib kita imani. Nah, yang paling akhir adalah wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka orang-orang yang takwa yang nanti akan mendapatkan pahala dari Allah, nanti akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Ta'ala, adalah orang yang yakin dengan adanya akhirat yang selama ini hanya kita dengar. Nanti ada apa itu, ada mizan, ada hisab dan selanjutnya kita yakin. Oleh karena itu kita mempersiapkan dari hari ini ketika kita di dunia berbuat baik, ya, berbuat baik kepada sama manusia, berbuat baik kepada atau mentaati kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui yang dicontohkan, yang diusahakan adalah Muhammad SAW. Kita akan mendapatkan ulaika humul muflihun, adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dunia dan akhirat. Sekali lagi, jadi salah besar kalau kita menganggap bahwa agama Islam, kemudian Al-Quran, kemudian apalagi beliau Rasulullah SAW ini adalah uswah atau suri tauladan yang sudah tidak lagi relevan dengan zaman. Salah besar. Maka oleh karena itu seharusnya kita sebagai generasi milenial yang beragama Islam ini seharusnya kita tetap mencontoh dan tetap mengikuti uswah apa itu suri tauladan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa selamat, bahagia, sukses di dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti program KKN virtual di kelompok Arga Dana 2. Ya, semoga Anda semua sukses. Sekali lagi saya tekankan kepada Anda, jaga iman Anda. Jaga iman Anda. Satu hal yang selalu saya sampaikan ketika dulu saya mengajar madin kamu, saya selalu sampaikan, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa al-ayah. Bertakwalah, buatlah kamu, persiapkanlah kamu bekal untuk hidup ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan takwa itu adalah sebaik-baiknya bekal hidup, ya, yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Apapun nanti status antum semua, kamu jadi PNS kah, kamu jadi pedagang kah, kamu jadi petani kah, apapun setelah nanti kuliah, kamu jadi apapun status ekonomi kamu, status kehidupan kamu. Tapi kalau kamu menjadi orang yang takwa, aku yakin kamu akan menjadi orang yang berbahagia, akan menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, apapun status kamu, apapun sosial kamu, nanti kamu tidak menjadi orang yang takwa, maka akan menjadi orang yang tidak bahagia, atau bisa dikatakan menjadi orang yang celaka. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan semoga ada manfaat dan barokahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Walafumikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.